Bismillah, Ustadz, apa hukumnya merubah foto wajah kita menjadi lebih tua menggunakan aplikasi wajah tua yang lagi populer saat ini? Jawabannya itu tidak boleh. Paling tidak di dalamnya ada 5 pelanggaran syariat yang sangat berat. Pelanggaran yang pertama, itu bisa masuk sampai kategori kesyirikan, yaitu kalau orang yang merubah wajahnya menjadi tua itu meyakini bahwa pasti wajahnya akan seperti itu, maka itu termasuk meramal masa depan atau sok tahu perkara gaib. Bagaimana wajahnya masa depan itu termasuk perkara gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita tidak tahu apakah kita masih bisa hidup sampai tua atau kita mati dalam keadaan masih muda. Sok tahu perkara gaib adalah termasuk kesyirikan. Karena Allah Azza wa Jalla telah menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib, satupun makhluk di langit maupun di bumi, kecuali Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dilarang keras dalam syariat mendatangi para dukun dan mempercayai mereka, atau mempercayai para tukang ramal. Tidak ada bedanya dengan aplikasi yang bisa meramal. Mempercayainya adalah termasuk kekufuran. Rasulullah SAW telah mengingatkan tentang hukum mempercayai ramalan-ramalan. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian mempercayai apa yang dia katakan, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelanggaran yang kedua, kalau dia tidak percaya wajahnya akan seperti itu, dia hanya main-main saja, hanya iseng saja, maka tetap saja itu sudah menjadi syirik kecil. Kenapa? Karena itu akan menjadi pintu. Karena itu adalah pintu yang bisa menjerumuskan kepada syirik besar. Oleh karena itu, mendatangi para peramal, termasuk juga berkonsultasi dengan para peramal, atau orang pintar, atau orang yang sok tahu masa depan, atau menonton acaranya di televisi, atau mengikuti melalui medsos atau YouTube, sekedar iseng saja, tanpa mempercayainya, itu juga dilarang keras dalam syariat. Rasulullah SAW mengingatkan orang yang mendatangi para dukun atau tukang ramal, bertanya kepadanya, tapi dia tidak percaya, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan, salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Karena dia telah membuka pintu yang menjerumuskan dia kepada kesyirikan. Jadi minimalnya, ini adalah perbuatan membuka pintu yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Walaupun mungkin belum sampai syirik, apabila seseorang tidak meyakini seperti itu, hanya sekedar iseng main-main saja. Kemudian yang ketiga, itu juga termasuk merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Walaupun hanya dalam bentuk foto. Karena dia mirip dengan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka itu sama dengan merubah ciptaan Allah yang telah diperintahkan oleh setan. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang ucapan setan. Wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Sungguh benar-benar aku akan memerintahkan mereka untuk merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Kemudian yang keempat, itu juga termasuk gambar bernyawa. Termasuk gambar bernyawa. Jamaah sekalian, luar biasa. Larangan keras sekali membuat gambar-gambar bernyawa. Yaitu gambar manusia atau hewan. Rasulullah SAW bersabda, Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya di antara manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah para tukang gambar. Dalam hadis yang lain,
Asyaddun nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Di antara yang paling keras azabnya pada hari kiamat di sisi Allah kelak adalah orang yang meniru-niru ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi, ini dosa yang sangat besar. Dan juga dalam hadis lain dikatakan, Inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah yuqal ayyuma khalaqtum. Sesungguhnya orang yang membuat-buat gambar ini akan diazab di hari kiamat. Dan dikatakan kepada mereka, hidupkan yang sudah kamu ciptakan. Jadi ini tidak main-main. Walaupun bukan kita yang buat, menyimpannya juga tidak boleh. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Alla tada'a timthalan illa tamastahu, wala qabran musyrifan illa sawaitahu." Jangan kamu biarkan ada gambar atau patung bernyawa, kecuali kamu hancurkan, kamu rusak, kamu hilangkan. Dan jangan kamu biarkan ada kuburan yang ditinggikan, kecuali kamu ratakan, yaitu dikembalikan seperti bentuk aslinya. Jadi itu termasuk gambar bernyawa. Walaupun kita tidak memungkiri, ulama beda pendapat, apakah foto termasuk gambar bernyawa atau tidak. Pendapat yang lebih kuat insya Allah, foto juga termasuk gambar bernyawa. Kenapa? Dalil-dalil yang melarang gambar bernyawa bersifat umum, tidak memberi pengecualian. Kalau dibuat dengan alat, maka dia bukan termasuk gambar bernyawa. Tidak ada. Ini penjelasan Syekh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Bahwa dalil-dalil yang melarang gambar bernyawa bersifat umum, tidak memberi pengecualian, yang dibuat dengan alat berarti tidak haram. Tetapi jemaah sekalian, kita tidak memungkiri. Memang ada khilaf ulama. Apakah foto termasuk gambar bernyawa atau tidak? Tapi ingat, khilaf ulama itu hanya pada foto asli yang dibuat pertama sekali. Ulama yang membolehkannya, mereka menganggap itu hanyalah menangkap bayangan. Miriplah seperti cermin. Mirip seperti cermin. Tapi kalau sudah dilakukan padanya modifikasi dengan aplikasi, berarti sudah nggak mirip lagi seperti cermin. Sudah dibuat-buat, sudah dimodifikasi. Dan itu pun ulama yang mengatakan bukan gambar bernyawa, mereka mengingatkan. Jangan bermudah-mudahan, bergampangan untuk foto-foto. Hanya ketika dibutuhkan saja, seperti untuk KTP, untuk paspor, dan lain-lain. Bukan untuk selfie, bukan untuk iseng, bukan untuk main-main. Subhanallah jemaah sekalian. Kalau kita belajar tauhid, kalau kita pahami hadis-hadis tentang gambar bernyawa yang sangat keras larangannya, tentu kita tidak akan berani untuk bermudah-mudahan. Walaupun kita tahu ulama khilaf dalam masalah ini, tetapi keluar dari khilaf itu dianjurkan dalam syariat. Dan berhati-hati juga sangat dianjurkan di dalam syariat. Menjauhi yang haram, menjauhi yang syubhat. Kemudian jemaah sekalian, pelanggaran yang kelima, ini pelanggaran yang paling minimal, itu adalah termasuk perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat. Bahkan mungkin dan sangat mungkin, sebagaimana yang telah kita jelaskan, merugikan kita, yaitu terjerumus dalam dosa. Andai itu perbuatan sia-sia saja, maka Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Apalagi yang merugikan baginya dan bahkan bisa menyesatkan orang lain atau menjerumuskan orang lain. Karena dosa itu kalau dibuat terang-terangan, maka dosa itu akan semakin menjadi besar. Apalagi kalau diikuti oleh orang. Maka hati-hati jemaah sekalian. Kita akan terjerumus dalam dosa jariah. Ketika kita berbuat dosa terang-terangan di medsos, kemudian dilihat oleh orang, lalu mereka mengikuti. Dan bayangkan kalau jadi viral. Sebanyak apa orang mengikuti perbuatan dosa yang kita lakukan itu, maka sebanyak itu pula dosa mengalir kepada kita. Na'udzubillah, kita mati pun dosa itu masih mereka lakukan, masih ada di medsos, sebelum dihapus, sebelum dikeluarkan. Bisa jadi mengalir dosa itu. Padahal kita sudah pergi meninggalkan kehidupan dunia ini dan mungkin amalan baik kita sudah terputus. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq.